Panduan Ibadah Online GPIB Immanuel Bekasi. Persiapan sarana ibadah. Sebelum ibadah dimulai, pastikan koneksi internet memadai. Lalu akses channel YouTube GPIB Immanuel Bekasi di Immanuel TV. Persiapkan diri. Berdoalah sebelum ibadah dimulai, lalu ikutilah rangkaian ibadah selayaknya kita mengikuti ibadah. Bila memungkinkan, ajaklah sanak keluarga Anda untuk mengikuti ibadah bersama-sama agar terciptanya suasana persekutuan. Demikianlah panduan ibadah online GPIB Immanuel Bekasi. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Saudara terkasih, segala pujian dan syukur patut kita persembahkan kepada Tuhan sumber kekuatan dan anugerah. Allah Bapa yang Maha Kasih telah mengutus kita untuk mengelola berkat yang Tuhan telah siapkan. Malam ini sejenak kita akan merenungkan kasih Allah melalui persekutuan ibadah bersama saudara seiman. Kita sama-sama berdiri, kita awali persekutuan ibadah ini dengan menyanyikan Gita Bakti 61 bait yang pertama dan yang kedua. Mari kita satu dalam doa untuk pemberitaan firman Tuhan. Ya Tuhan Allah Bapa yang kami puji, sembah dan muliakan dalam Tuhan Yesus Kristus. Kami bersyukur karena dari hari ke hari dalam suka dan duka Engkau selalu setia menjaga dan menolong kami. Engkau mengetahui segala kekurangan dan kelemahan kami dan mengampuni segala dosa dan kesalahan kami. Kami bersyukur karena diberi kesempatan bersama keluarga di sini untuk menghayati persekutuan dengan Tuhan dan sesama melalui nyanyian, doa dan mendengarkan firman-Mu. Kuduskanlah ibadah kami ini ya Tuhan, serta karuniakan Roh Kudus-Mu untuk mengurapi kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan kami. Amin. Jemaat Tuhan, marilah kita berdiri untuk mendengarkan firman Tuhan yang dibacakan dari Kisah Para Rasul pasal 9, ayat 7 hingga ayatnya yang ke-9, yang menyatakan, maka termangu-mangulah teman-temannya seperjalanan, karena mereka memang mendengar suara itu, tetapi tidak melihat seorang juga pun. Saulus bangun dan berdiri, lalu membuka matanya, tetapi ia tidak dapat melihat apa-apa. Mereka harus menuntun dia masuk ke Damsyik.
3 hari lamanya ia tidak dapat melihat, dan 3 hari lamanya ia tidak makan dan minum. Demikianlah pembacaan Alkitab. Yang berbahagia adalah semua orang yang mau mendengar firman Tuhan serta melakukannya dalam hidupnya setiap hari. Terpujilah Tuhan Yesus. Haleluya. Ibu bapak saudara-saudari yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, bacaan Alkitab kita tadi merupakan bagian dari Kisah Para Rasul pasal 9 ayat 1 hingga ayatnya yang ke-9, yang menceritakan kepada kita tentang pertobatan yang sangat terkenal dari Paulus. Nama Paulus tidaklah asing bagi kita orang-orang Kristen. Paulus berasal dari Tarsus yang sekarang ini disebut Turki. Dia adalah orang Ibrani yang asli dan pengikut aliran paling keras, yaitu golongan Farisi dan juga murid Gamaliel. Sebelumnya ia bernama Saulus, yang terkenal karena menganiaya orang-orang Kristen. Tetapi kemudian menjadi pengikut Kristus yang setia. Perubahan sikap hidupnya itu terjadi sesudah pengalamannya berjumpa dengan Yesus di jalan menuju kota Damsyik, yang diceritakan kepada kita dalam Kisah Para Rasul pasal 9 ayat 3 sampai dengan yang ke-5. Saudara-saudaraku, pertobatan Paulus sebenarnya sudah dimulai jauh sebelumnya. Diawali ketika Paulus menyaksikan proses pembunuhan Stefanus yang mati dirajam. Menyaksikan pembunuhan Stefanus, ia berpikir, bagaimana mungkin seorang yang jahat dan yang sesat itu menerima penghukuman terhadap dirinya dengan tenang? Bahkan menjelang matinya ia berdoa, Tuhan janganlah tanggungkan dosa ini kepada mereka. Yang diceritakan kepada kita dalam Kisah Para Rasul pasal 7 ayat 54 sampai dengan pasal 8 ayatnya yang pertama. Karena itu dalam rangka untuk menghilangkan keraguan-raguannya, maka Paulus pun kemudian mengadakan semacam reaksi yang semakin keras. Pertama-tama ia menganiaya orang-orang Kristen yang ada di kota Yerusalem. Ia ingin mengetahui rahasia orang-orang Kristen ketika menghadapi bahaya dan penderitaan tetap tenang dan tidak takut. Kemudian ia melanjutkan aksinya dengan mendatangi mahkamah agama pada zaman itu.
lalu meminta surat kuasa dari Mahkamah Agama untuk pergi ke Damsyik untuk dapat menangkap dan mengekstradisikan orang-orang Kristen yang banyak melarikan diri ke kota Damsyik. Lalu dengan surat kuasa yang terimanya dari Mahkamah Agama tersebut, maka Paulus mengadakan perjalanan berserta dengan rombongannya menuju kota Damsyik. Ketika perjalanan Paulus bersama dengan rombongannya itu mendekati kota Damsyik, terjadilah badai halilintar. Dan dari badai halilintar itulah Yesus berbicara kepadanya. Pada saat Yesus berbicara kepadanya dari badai halilintar tersebut, pada saat itulah Paulus menyerah. Kepada Kristus. Memasuki kota Damsyik, dia telah berubah. Dia yang bermaksud datang ke kota Damsyik untuk menangkap dan mengekstradisikan atau menganiaya orang-orang Kristen yang ada di sana, dengan penuh kemarahan, ternyata harus dipapah sebagai orang yang buta dan tanpa penolong. Kristus yang bangkit itu kemudian berkata kepada Paulus, "Pergilah ke dalam kota. Di sana akan dikatakan kepadamu apa yang harus kamu perbuat." Di ayatnya yang ke-6. Sejak peristiwa ini, ia tidak lagi melakukan apa yang ia sukai, apa yang ia pikirkan, apa yang ia inginkan, tetapi melakukan apa yang Kristus inginkan dia lakukan. Saudara-saudaraku, orang Kristen adalah orang yang sudah berhenti untuk melakukan apa yang ia inginkan, apa yang ia pikirkan, dan apa yang ia sukai. Ia berhenti dari semua itu dan mulai melakukan apa yang Kristus inginkan dia lakukan. Saudara-saudaraku, pengalaman pertobatan dapat dibagi dalam dua kategori, yaitu pertobatan yang mendadak sontak dan pertobatan yang lambat laun. Pertobatan yang mendadak sontak adalah titik balik seseorang yang drastis dari kehidupan lama kepada kehidupan yang baru. Kalau dulu ia adalah seorang yang berandal, tukang mabok dan tukang todong, sekarang ia aktif dalam pelayanan di gereja. Peduli dan suka menolong orang lain. Dulu sangat membenci kekristenan, sekarang menjadi pengikut Kristus yang taat. Bahkan menjadi pelayan yang gigih di ladang Tuhan seperti Paulus. Sedangkan pertobatan yang lambat laun adalah titik balik dari seseorang yang lambat laun dari kehidupan yang lama kepada kehidupan yang baru. Seperti Nikodemus.
Kedua macam kategori pertobatan ini sama-sama ada di dalam Alkitab. Sama-sama sah. Sama-sama hasil karya Roh Kudus. Menurut pengamatan seorang pendeta, perbandingan antara pertobatan yang mendadak sontak dengan yang lambat laun itu adalah antara 40 dan 60%. Maksudnya hendak mengatakan bahwa banyak orang Kristen yang menjalani pengalaman bertobatnya itu secara lambat laun. Tetapi perlu diingat juga ibu bapak saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan. Seseorang yang sudah hidup baru, tidak lantas ia menjadi orang yang suci tanpa celah. Sebagai manusia biasa, ia tetap bisa jatuh ke dalam dosa. Karena itu ia harus terus memperbaharui dirinya, bangkit kembali dari kejatuhannya dan kembali ke jalan yang benar. Rasul Paulus setelah pertobatannya yang drastis itu, yang terjadi di jalan menuju kota Damsyik juga bukanlah berarti bahwa ia tidak akan pernah berbuat dosa lagi. Dalam Roma pasal 7 ayat 19 ia berkata, sebab bukan apa yang aku kehendaki yaitu yang baik yang aku perbuat, melainkan apa yang tidak aku kehendaki, yaitu yang jahat. Justru itulah yang aku perbuat. Oleh karena itu, ibu bapak saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, kalau kita jatuh ke dalam dosa, janganlah berkecil hati. Apalagi sampai terus menenggelamkan diri di dalam dosa itu. Bertobatlah. Tidak ada kata-kata terlambat untuk melakukan pertobatan dalam kehidupan ini. Pula semua orang pernah jatuh. Perbedaannya hanyalah ada yang bangkit dari kejatuhan itu, tetapi ada juga yang terus membiarkan dirinya tergeletak dalam kejatuhan itu. Tetapi jangan juga salah. Jangan kemudian mengatakan atau menganggap enteng tentang dosa. Lalu berkata bikin dosa sajalah, toh nanti bisa bertobat. Itu sama saja dengan mempermainkan pengampunan Tuhan Yesus bagi kita. Itu sangat keliru. Jadi ibu bapak saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, pada dasarnya semua orang membutuhkan pertobatan. Baik orang yang sejak kecil telah menjadi pengikut-pengikut Kristus, maupun orang-orang yang memang jelas-jelas tidak beres hidupnya. Karena itu tidak ada orang yang boleh merasa lebih saleh, lebih suci, lebih baik daripada orang lain. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Itu kata Paulus dalam Roma pasal 3 ayat 23. Yang susah adalah
Kalau seseorang itu butuh pertobatan, tetapi ia tidak merasa butuh untuk bertobat, sudah dihimbau, sudah ditegur, tetapi tetap saja tidak merasa bersalah. Umat Israel dalam perjanjian lama adalah contoh yang paling tepat untuk soal seperti ini. Berulang kali umat itu melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Karenanya berulang kali pula Tuhan menegur, bahkan menghajar mereka. Teguran dan hajaran itu bisa berupa penyakit dan bencana alam, bisa juga berupa kekalahan dalam peperangan melawan bangsa lain. Hal ini serupa, atau hal yang serupa ini juga bisa terjadi bagi kita dalam kehidupan di masa kini. Tuhan menegur kita supaya kita bertobat dan berbalik dari kekeliruan. Entah itu melalui berbagai macam persoalan, berbagai macam kesulitan, atau kegagalan yang kita alami. Walaupun memang tidak semua persoalan, kesulitan, dan kegagalan itu adalah akibat dari dosa dan kekeliruan kita. Terutama hidup kita pada masa kini yang masih dinaungi oleh pandemi COVID-19 dan terjadinya berbagai macam bencana alam. Di dalam keadaan inilah kita patut introspeksi atau bertanya, apa maunya Tuhan dengan mengizinkan semua ini terjadi? Pasti ada hikmat di balik semua peristiwa yang tidak menyenangkan dan yang terjadi dalam kehidupan kita. Karena itu, ibu bapak saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, di dalam keadaan ini janganlah kita menunda-nunda. Bertobatlah. Pada hari ini, jikalau kamu mendengarkan suaranya, janganlah keraskan hatimu. Ibrani pasal 4 ayat 7 bagian B. Jangan keraskan hatimu. Bertobatlah dan bukalah hatimu kepada Tuhan. Dan nikmatilah kuasa Tuhan yang mampu untuk memimpin hidupmu melewati semua kegelapan yang menaungi kehidupan ini. Dan menjadikan hidupmu berkenan di hadapannya untuk selalu merasakan berkat dan anugerahnya di dalam kehidupan ini. Amin. Jemaat Tuhan, mari kita satu dalam doa syafaat. Kembali kami datang ke hadirat-Mu ya Bapa yang pengasih dan penyayang, yang kami sembah, puja dan muliakan di dalam Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang bangkit. Kepadamu kami bersyukur atas firman-Mu yang Engkau boleh nyatakan bagi kami pada saat ini, untuk menyadarkan kami supaya kami mau melakukan pertobatan dalam kehidupan ini. Supaya dengan pertobatan itulah maka kami boleh mengalami kuasa Tuhan yang menuntun dan memimpin kami dalam menjalani hari-hari kehidupan yang penuh dengan pergumulan, yang penuh dengan persoalan, yang penuh dengan permasalahan, bahkan penuh dengan kesulitan dan tantangan ini.
Dengan pertobatan itulah maka kami boleh tetap dapat menikmati anugerah dan berkat Tuhan di dalam kehidupan. Sehingga sekalipun kehidupan kami dinaungi oleh berbagai macam kegelapan dan kesulitan, kami tetap merasakan terang kebenaran-Mu yang selalu menuntun langkah kehidupan kami. Secara khusus ketika kami masih tetap menghadapi badai pandemi COVID-19 sampai pada saat ini, biarlah dalam segala keadaan ini kami boleh melihat ada maksud Tuhan dengan semua yang kami hadapi ini, supaya dalam segala keadaan yang kami hadapi pada saat ini kami tetap beriman yang teguh kepadamu, tetap mengandalkan Tuhan dengan segala kuasa kasih dan hikmat-Mu yang sangat sempurna itu, dan tidak pernah mengandalkan kuasa lain di luar Tuhan. Oleh karena itu Tuhan, kami juga tidak henti-hentinya memohon kepadamu agar Engkau sendiri bekerja dengan kuasa-Mu melalui semua kegiatan dan program yang dilaksanakan oleh pemerintah guna membawa bangsa ini keluar dari krisis kesehatan dan krisis ekonomi yang telah terjadi sebagai akibat pandemi COVID-19 ini. Engkau juga nyatakan kuasa-Mu melalui pelayanan yang dilakukan oleh para medis, dokter dan perawat-perawat di rumah sakit untuk sesamanya yang menderita sakit, secara khusus bagi mereka yang terpapar virus corona. Tuhan berkenan memberkati mereka dalam pelayanan, berikan kepada mereka kesehatan dan kekuatan, dan berkati juga rumah tangga dan keluarga mereka masing-masing. Kami juga berdoa agar kiranya kuasa-Mu juga yang berjalan melalui segala sesuatu yang dilakukan oleh Satgas COVID-19 dalam rangka vaksinasi bagi seluruh rakyat Indonesia ini. Biarlah kiranya Engkau berkenan menyertai mereka semua, baik Satgas COVID-19, begitu pula dengan Polri dan TNI, bahkan juga pejabat-pejabat di daerah-daerah yang saling bahu-membahu untuk menjalankan tugas demi untuk memutus jaringan penyebaran COVID-19 ini dan pelaksanaan vaksinasi bagi seluruh rakyat Indonesia. Tuhan Allah Bapa dalam surga, kami juga berdoa untuk kami, keluarga masing-masing kami di tengah-tengah jemaat Tuhan GPIB Immanuel Bekasi. Kau berkati semua anggota keluarga kami dalam segala keberadaannya dalam tugas dan pekerjaan masing-masing kami, dan juga dalam melaksanakan pelayanan yang Tuhan percayakan bagi masing-masing kami. Tuhan Allah Bapa surga, berkatilah juga akan pelayanan yang dilaksanakan oleh jemaat-Mu di tempat ini, untuk melakukan pelayanan terhadap seluruh warga jemaat. Dan biarlah semua pelayanan itu Engkau berkati, dan semua pelayanan yang dilaksanakan mendatangkan berkat dan anugerah bagi semua warga jemaat Tuhan. Kami doakan akan warga jemaat Tuhan yang sedang menderita sakit ataupun sedang berada dalam pemulihan untuk kesembuhannya. Tuhan berkati obat-obat yang dipakai, dan biarlah kiranya Engkau berkati juga semua apa yang dipakai untuk kesembuhannya. Lalu biarlah kiranya Tuhan Engkau juga memberkati keluarga-keluarga jemaat-Mu yang berada dalam duka oleh karena ditinggalkan oleh kekasih-kekasih mereka untuk selama-lamanya. Tuhan hiburkan dan kuatkan mereka, berikan kepada mereka kekuatan untuk memandang masa depan mereka yang Tuhan sediakan bagi mereka sepeninggal kekasih-kekasih mereka. Kami juga berdoa Tuhan untuk semua anak-anak kami dalam pendidikan yang sedang ditempuh
Biarlah kiranya Engkau berkenan memberkati, dan biarlah mereka boleh menjalani pendidikan mereka dengan sebaik-baiknya. Dan di dalam segala sesuatu, masing-masing kami boleh merasakan berkat dan anugerah-Mu yang selalu memimpin dan menyertai dan menaungi kehidupan masing-masing kami. Tuhan Allah Bapa dalam surga, kami juga tidak lupa menyerahkan pelayanan selanjutnya di jemaat-Mu. Biarlah semuanya boleh berjalan dengan baik, dan melalui semua pelayanan yang dilaksanakan di tengah-tengah persekutuan jemaat Tuhan GPIB Immanuel Bekasi, nama Tuhan juga yang senantiasa dipuji dan dipermuliakan. Tuhan Allah Bapa surga, kiranya firman-Mu untuk tetap mengingatkan kami untuk melakukan pertobatan dalam kehidupan ini. Supaya dengan melakukan pertobatan dalam kehidupan ini, kami tidak akan tenggelam dalam segala masalah yang sedang kami hadapi, dan tenggelam di dalam segala kesulitan dan godaan yang ada. Tapi kami mau bangkit dari segala kekurangan kami, dari segala kejatuhan kami, dan kami tetap mengandalkan Engkau dengan segala kuasa kasih dan nikmat-Mu untuk menjalani hari-hari kehidupan yang Tuhan masih karuniakan bagi setiap kami. Bila kiranya Engkau sertai kami dalam menjalani hari-hari kehidupan ke depan, dengan segala permasalahan yang ada, kami yakin dan percaya kalau Tuhan berkenan menyertai dan memimpin kami, kami akan dapat mengatasi semuanya, dan kami tetap merasakan berkat dan anugerah-Mu yang tetap memimpin dan menyertai kami sepanjang kehidupan ini. Inilah Tuhan doa dan permohonan kami, yang kami pertaruhkan semuanya kepada-Mu di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami, yang hidup dan yang menang untuk keselamatan kami, penebus dosa kami, yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan segala kesalahan kami. Dan janganlah Engkau membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Tiba saatnya kita masuk dalam persembahan syukur. Kasih yang sempurna menutupi berbagai kelemahan dan ketakutan. Kasih Allah yang sempurna hanya ada di dalam dan melalui Yesus Kristus. Saudara terkasih dalam kesempurnaan kasih Allah, marilah dengan hati tulus kita menyatakan sukacita iman melalui pemberian sukacita, sukarela, guna menopang pelayanan kasih di dalam gerejanya. Sampaikanlah persembahan syukur keluarga melalui koordinator sektor atau nomor rekening GPIB Immanuel Bekasi. Kiranya Tuhan berkenan atas pemberian kita dan menguduskan persembahan syukur kita itu kepadanya. Sambil memberikan persembahan, kita menyanyikan Gita Bakti 107 bait yang pertama dan yang kedua. Lakukan firman-Nya.
Jemaat, marilah kita berdiri untuk menyerahkan persembahan ini kepada Tuhan di dalam doa syukur. Kita berdoa. Ya Tuhan, terimalah persembahan syukur kami, yaitu umat yang telah Engkau selamatkan. Jadikanlah persembahan syukur kami ini sebagai berkat bagi sesama dan bagi pembangunan tubuh Kristus. Amin. Angkatlah hati dan arahkanlah pikiranmu kepada Tuhan serta terimalah berkat-Nya. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian.